Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, melihat saudari tampak bangga, pendekar pedang itu juga merentangkan tangannya. Dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Jalan kali ini agak sulit. Dia melihat ke atas luar kota dan berkata dengan nada rendah. Hinya berkata dengan suara serius. Jika apa yang saya duga benar, Palvion Saking akan bergabung dengan sekte jiwa kali ini. Mendengar ini, pendekar pedang itu segera mengangguk. Sekte jiwa dan kota Beling adalah musuh lama mereka. Dan sekarang Palvion Saking ditambahkan ke dalamnya. Agak sulit bagi mereka untuk kembali ke wilayah utara dengan selamat. Tuan Muda Chu, Anda dapat meminta Tuan King untuk mengantar Anda sebentar. Memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat ke arah Chu Kuangseng dan berkata. Mendengar ini, Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menolak. Pendekar pedang itu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu meninggalkan kota Linghua, Pak Tua Kincan itu pasti akan menyerangmu. Mungkin karena Tian Yuan, lelaki tua itu tidak akan maju secara langsung. Tetapi dia pasti telah mengatur banyak orang untuk membunuhnya. Sebagai tanggapan, Chu Kuangseng tersenyum dan berkata, kamu dapat menangani sekte jiwa dengan seluruh kekuatanmu. Adapun Pak Tua dari Palvion Saking, serahkan saja dia padaku. Menyerahkan padamu? Pendekar pedang itu berkata sambil terkejut. Lalu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan mental orang tua Kincan sebanding dengan orang kuat di ranah Jiuding tingkat ke-6. Telapak tangannya perlahan-lahan merentangkan jarinya. Dengan benda ini kurasa aku bisa menangani Pak Tua Kincan. Pil jiwa, wajah pendekar pedang itu terkejut dan dia memandangnya dengan heran. Dia secara alami tahu sedikit tentang kemanjuran pil jiwa. Tetapi benda aneh seperti itu tidak dapat dimurnikan dengan cepat. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya dengan jelas. Tapi saya bisa memberitahu penguasa kota pedang bahwa saya pasti bisa menyempurnakan pil jiwa ini sebelum meninggalkan kota Linghuang. Mendengar ini, pendekar pedang itu merenung sejenak. Lalu berkata, berapa lama yang kamu butuhkan? Chu Kuangseng mengulurkan jarinya dan terkekeh. 5 hari sudah cukup. Pendekar pedang itu menatapnya dengan heran, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Percayalah padanya, meski aku tidak mau mengakuinya, orang ini cukup mesum, kata Kincan sambil meliriknya. Sudut mulut Chu Kuangseng sedikit bergerak. Mengapa dia selalu merasa bahwa dua kata yang keluar dari mulut Kenya memiliki arti yang tak biasa? Pendekar pedang itu juga melirik adiknya, kemudian menoleh ke arah Chu Kuangseng dan berkata, karena saudara Chu begitu percaya diri, kami akan menunggu kabar baik. Chu Kuangseng tersenyum ringan dengan sedikit keyakinan pada ekspresinya. Tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya saat ini sudah berada di puncak kelas 3 awal. Dengan bantuan bel jiwa ilahi, tidak sulit untuk sepenuhnya memasuki tingkat menengah. Melihat kepercayaan diri di matanya, pendekar pedang dan Kinya tersenyum satu sama lain. Kilatan cahaya melintas di ekspresi mereka. Mungkin kali ini jaring yang dipasang oleh Palvion Saking dan sekte jiwa di luar kota akan sangat rapuh. Di ruang pohon kuno, Chu Kuangseng menghela napas dan ada cahaya terang bersinar di pupil gelapnya, yang terlihat sangat tajam. Setelah beberapa jam penyusean,
kondisi saat ini akhirnya kembali ke kondisi terbaiknya. Sudah siap untuk dimurnikan. Dia membuka telapak tangannya dan dalam kilatan cahaya spiritual, sebuah pil bundar muncul di telapak tangannya. Cukuangseng perlahan mengatupkan kedua telapak tangannya, merasakan sentuhan halus di telapak tangannya. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Kekuatan mentalnya akhirnya bisa menembus ke tingkat menengah kelas 3. Tidak dapat menunggu terlalu lama, Cukuangseng menjentikan jarinya, dan pil jiwa jatuh ke dalam mulutnya. Begitu pil jiwa ilahi memasuki tubuh, itu berubah menjadi kekuatan yang sangat mengepul dan tersapu, menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Dikatakan bahwa pil jiwa ini memiliki efek ajaib dalam melembutkan tubuh fisik. Sekarang, tampaknya itu memang benar. Ini bisa dianggap sebagai manfaat kecil yang didapat dari pil jiwa. Memikirkan hal ini, Cukuangseng berteriak di dalam hatinya. Dan kekuatan spiritual melonjak mengalir sepanjang meridian dan mengalir ke dantiannya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya gemetar. Setelah itu, badai spiritual yang tak terlukiskan menderu di dantiannya. Wajah Cukuangseng menunjukkan kegembiraan. Merasakan kekuatan spiritual yang meningkat di dantiannya. Dia memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan tertawa. Perasaan peningkatan kekuatan ini sungguh memabukkan. 3 hari kemudian, hancurkan, teriak Cukuangseng di dalam hatinya, dan kemudian semburan kekuatan mental mengalir, menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia menemukan bahwa seluruh ruang di dantiannya tampak telah berkembang pesat saat ini. Ketika kelas 3 menengah, Cukuangseng mengepalkan tangannya dan tampak bersemangat. Pil jiwa ilahi ini sangat kuat, memungkinkan dia untuk naik ke kelas tingkat menengah kelas 3 dalam waktu yang singkat. Tapi pil jiwa ilahi seperti ini masih memiliki banyak kekuatan. Aku bisa terus membuat terobosan. Gumam Cukuangseng dan kemudian menjadi tenang kembali. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika pagi hari ketiga tiba, mata tertutup Cukuangseng tiba-tiba terbuka. Dia tiba-tiba berdiri dan cahaya ungu kemasan berkumpul di benaknya, berubah menjadi takhta dewa ungu emas yang megah. Pada saat ini, di bawah cahaya ungu kemasan, sepertinya seluruh ruangan bergetar. Kekuatan mentalku saat ini seharusnya setara dengan ranah Ciuding tingkat kelima. Cukuangseng tersenyum sedikit, dan kemudian takhta emas ungu secara bertahap memudar, dan sosoknya juga menghilang di ruang pohon kuno ini. Di luar pohon kuno, di bawah malam yang gelap, Cukuangseng berjalan keluar perlahan dari halaman kecil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tirai hitam di kejauhan. Ekspresi bersinar setajam pisau terlihat. Jika Anda ingin mencegat dan membunuhku, mungkin pavilion Sun King tidak cukup. Siap, pendekar pedang itu mendekat dan berkata sambil tersenyum. Di belakangnya diikutin Hinya dan yang lainnya. Cukuangseng mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis. Seharusnya tidak ada masalah bagi orang-orang di pavilion Sun King. Kalau begitu kali ini, itu tergantung pada metode saudara Cu. Pendekar pedang itu tersenyum dan kemudian dia sedikit menyipitkan matanya. Cahaya dingin menembus matanya. Keluhan terhadap sekte jiwa selama bertahun-tahun harus diselesaikan dengan memanfaatkan kesempatan ini. Ayo pergi, seseorang berteriak di malam hari. Kemudian satu demi satu sosok diam-diam keluar dan bergegas ke keluar kota. Di saat yang sama, niat yang membunuh menyebar secara diam-diam. Tetua, kita benar-benar tidak perlu mengambil tindakan. Setelah Cukuangseng dan rombongannya pergi, 2 sosok tiba-tiba muncul.
dan salah satu dari mereka bertanya kepada seorang lelaki tua berbaju biru. Mendengar ini, King Lau tersenyum tipis. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kiri Cukuang Seng. Sebuah suara perlahan menyebar di langit. Tunggu dan lihat saja. Saya pikir murid di Akademi Surgawi saya tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Di bawah naungan malam, sosok-sosok kuat terbang melintasi langit dan terbang dengan cepat menuju luar kota. Sekitar setengah jam setelah rombongan meninggalkan kota Linghuang, mereka berhenti dan perlahan jatuh ke tanah. Cukuang Seng melihat sekeliling dan dengan kepekaan spiritualnya, dia mampu mendeteksi lusinan aura kuat yang bersembunyi di kegelapan. Apakah kamu harus bersembunyi terus? Kenapa tidak keluar dulu? Teriaknya dingin. Setelah beberapa saat rumput di suatu tempat tampak bergetar. Setelah itu bayangan hitam keluar dari sana dan menghadap jalan di depan. Sepertinya kamu sangat sadar diri dan berinisiatif datang ke sini untuk mati. Di malam hari, sepasang pupil menatapnya dan sebuah suara dingin datang. Orang tua, jangan banyak bicara. Saya tidak tahu siapa yang akan hidup atau mati hari ini. Cukuang Seng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan dingin. Apakah menurutmu ini kota Linghuang dan ada orang-orang dari Tianyuan yang melindungimu? Pak Tua Kinchan menghampiri dan mencibir. Selama kamu mati di tangan generasi muda, aku yakin Tianyuan tidak bilang apa-apa. Memang benar, di antara para siswa sebelumnya, tidak sedikit yang meninggal di jurang naga hitam. Selama generasi muda bertindak, Tianyuan tidak akan ikut campur. Ini adalah kenyataan yang kejam dan pengalaman yang berdarah. Sekalipun itu adalah batu giok yang berharga, ia harus melihat darah. Jika tidak, maka tidak akan menyilaukan. Mendengar ini, Cukuang Seng sedikit menyipitkan matanya. Dari maksud orang tua ini, pasti ada generasi muda yang akan berurusan dengannya. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang akan mati di tanganku hari ini. Pak Tua Kinchan tertawa sinis. Lalu dia mengulurkan tangan ke belakang dan berkata dengan suara dingin. Teman kecil mayat muncullah. Saat ini seperti ada perasaan yang sangat dingin tertiup di seluruh dunia. Setelah itu, sosok yang diselimuti abu-abu dan memancarkan aura menakutkan perlahan keluar dari kegelapan malam. Peringkat ke-15 dalam daftar kejam. Wajah cantik Qinya sedikit berubah, dan dia menatap sosok abu-abu itu dengan ketakutan di matanya. Perilaku orang ini bisa dikatakan tidak konvensional. Ia ahli dalam menghirup energi mayat untuk berlatih, yang membuat wajah orang berubah. Bahkan mereka yang masuk dalam 10 besar daftar kejam pun sedikit takut padanya. Ini menunjukkan betapa menakutnya mayat hidup ini. Untuk membunuhku, aku benar-benar menyusahkan orang tua sepertimu. Mendengar ini, wajah Pak Tua Kinchan berkedut. Dan dipanggil lelaki tua oleh seseorang yang sudah membuatnya marah. Terlebih lagi bocah yang melukai cucunya. Orang-orang dari kota Beling akan ditangani oleh sekte jiwamu. Huwusan mengangguk, lalu dia dan sekelompok orang kuat dari sekte jiwa melangkah keluar, mendekati pendekar pedang itu dengan kelompoknya. Bisakah kamu mengatasinya? Pendekar pedang itu menatap Zihan dan berkata dengan suara yang dalam. Cukuang Seng tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Aku bisa menghadapi pria yang tidak jelas manusia atau mayat ini. Oke, pendekar pedang itu terus mengangguk. Lalu tiba-tiba dia melambaikan telapak tangannya ke bawah dan berteriak, serang!
Satu demi satu sosok bergegas keluar dan tiba-tiba bertabrakan dengan orang-orang dari sekte jiwa. Melihat pemandangan ini, mata Pak Tua Kincan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara dingin, "Teman kecil Zi, bunuh dia." Zihan mengangguk dan segera sosoknya berubah menjadi cahaya abu-abu dan langsung menuju ke arah Cuku Wangseng. Dia menamparnya dengan telapak tangannya dan aura seperti terkikis oleh aura mayat yang kaya. Telapak tangan putih abu-abu jatuh tapi melewati dada Cuku Wangseng tanpa bekas darah. Bayangan, mata Zihan berkilat lalu pergelangan tangannya bergetar, menghancurkan bayangan itu. Pada saat ini, tinju seperti kaca tiba-tiba meledak di udara dari sisi kirinya dan mengenai kepalanya dengan keras. Zihan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, mengepalkan telapak tangannya dan memukul dengan keras. Kedua tinju itu terhubung dan angin kencang menimbulkan riak malam yang gelap menyebar ke segala arah. Lengan Cuku Wangseng gemetar, lalu sosoknya melesat keluar, meninggalkan bekas yang jelas di tanah dengan telapak tangan kakinya. Di sisi lain tanah di bawah kaki Zihan hancur menahan gerakan tubuhnya. Orang ini mengelola energi mayat, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari orang-orang pada level yang sama. Bahkan Tuan Hitam Putih pun jauh lebih buruk. Meskipun pertarungan tadi singkat, itu juga membuatnya memahami dengan jelas betapa kuatnya pria kejam bernama Zihan ini. Tidak buruk, Zihan menatapnya dan ekspresinya kaku di wajahnya. Di ranah juding tingkat 6, tidak banyak orang yang bisa bertarung dengannya secara langsung. Dan orang di depan ini, dengan kekuatan ranah juding tingkat ketiga, dia bertarung secara langsung dengannya. Mendengar ini, Cuku Wangseng tampak acuh tak acuh. Lalu kekuatan spiritual yang kuat keluar dari sela alisnya. Dia meraih telapak tangannya dari udara, dan kekuatan mental meraung ke arahnya. Berubah menjadi telapak tangan besar dan menampar ke arah Zihan, seolah menutupi langit dan matahari. Sebelum pohon palem seperti jatuh, tanah mulai bergetar dan pohon-pohon kuno tumbang. Kekuatan mental, segel di tangan Zihan berubah, lalu dia menopang telapak tangannya ke tanah. Bumi retak dan energi mayat yang kaya keluar darinya, membuat dunia terlihat sangat menakutkan. Teknik pemanggilan mayat, dia berteriak dan semakin banyak energi mayat yang keluar. Setelah beberapa saat, kerangka telapak tangan terentang dari tanah, membawa aura dingin yang memenuhi langit. Ekspresi Cuku Wangseng sedikit berubah. Di tanah yang retak ada banyak tulang putih yang keluar. Di bawah tanah ini ada banyak sekali mayat yang terkubur, dan semuanya bisa dimanfaatkan olehku. Zihan tersenyum dingin, lalu mengarahkan jarinya ke udara, dan berteriak dengan dingin. "Ayo!" Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, menghadap telapak tangan roh yang menampar, dan bergegas ke arah mereka tanpa takut mati. Satu demi satu tulang-tulang itu hancur di tempat, tetapi saat udara mayat memenuhi udara, tulang-tulang hancur itu pulih dan bergegas menuju telapak tangan spiritual lagi. Suara keras terus berlanjut dan telapak tangan mental dengan cepat meredup karena pengaruh tulang putih dan akhirnya meledak. Metode yang aneh, mata Cuku Wangseng menyusut. Cara memanipulasi mayat ini sungguh mengejutkan. 10.000 Buddha bersatu. Saat berikutnya, dia menahan keterkejutannya dan teriakan yang dalam bergema di langit. Dan seorang Buddha emas besar perlahan muncul. Suara mendengung terdengar, dan gelombang suara keemasan menyapu deras, berdampak keras pada tulang. Tulang-tulang yang terus patah dan kemudian dengan cepat ditata kembali. Namun, kekuatan energi mayat semacam itu terbatas.
Di bawah ledakan gelombang suara emas yang terus-menerus, tulang-tulang tersebut kehilangan kekuatan untuk mengatur ulang satu demi satu. Dan akhirnya hancur seluruhnya menjadi bubuk. Ekspresi Zihan menjadi dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh saat menatap Chu Guangsheng. Alkemis nomor 1 di 5 wilayah benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Terima kasih.